Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua dan Pengurus Masjid Nurul Iman, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, keberkahan yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan seiring dengan berbanyak syukur kita kepada Allah, nikmat pun Allah tambahkan lagi untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau di KUA ini bulan-bulan sekarang ini mulai naik tren pernikahan. Menjelang Ramadan sama ba'da Ramadan itu tren pernikahan naik drastis itu. Ya. Banyak menikahkan anak-anaknya, mencari keberkahan di bulan-bulan Sya'ban, keberkahan di bulan-bulan Syawal. Banyak. Ya, nanti lagi sekali lagi di bulan-bulan Zulhijjah, ya, setelah hari raya haji bulan Muharram, ada tren kenaikan dari orang-orang yang melaksanakan pernikahan. Alhamdulillah, kita bersyukur, ya, makin banyak yang menikah makin bagus. Ya, karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan membangga-banggakan umat ini dengan banyaknya orang-orang yang beriman, banyaknya orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai bagian dari pendidikan dan juga bagaimana caranya kita menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu tentu ada ilmu yang harus kita berikan kepada anak-anak kita itu. Jadi sekaligus kita ulang gaji untuk pengantin yang sudah lama, ya, dan menjadi ilmu mungkin kepada sanak saudara ataupun ada yang hendak menikahkan anak-anaknya, hal-hal yang terkait, dan ini penting sekali, terkait dengan hukukuz zaujain, hak-hak antara suami dan istri. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlikum. Ya, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Kita boleh jadi, Pak, orang yang rajin kali sholat, Pak. Ya, sholat kita 5 waktu di masjid. Kita boleh jadi orang yang rajin sekali puasa, Bu. Ya, Senin, Kamis, bahkan puasa Daud. Tapi kalau orang ini belum baik kepada keluarganya, ia tidak bisa disebutkan sebagai orang yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khairukum khairukum li ahlikum. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, tentu patokan untuk orang yang paling baik ini adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kita langsung berpatokan pada hadis, ya, kita lihat langsung hadisnya secara letterlek, ini kita banyak missnya nanti. Ya, Ustaz, kalau kami mencontoh Nabi, Ustaz, kami mesti satu istri, Ustaz. Harus ada banyak. Dulu Nabi kan banyak istri, Ustaz. Baru kami jadi yang terbaik. Ada menyimpang pula lagi. Ya, maka para ulama telah menyusun istimbat dari hukum-hukum tersebut, apa-apa saja yang menjadi hak-hak bagi suami istri dalam sebuah pernikahan. Baik, yang pertama, al-mabhasul awal walimatul urs. Ini Pak, Bu. Hak yang paling pertama ketika terjadi pernikahan itu walimatul urs ternyata. Ya. Apa itu walimatul urs? Pesta nikah. Ya, kalau bahasa kita pesta nikah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan aulim walau bisyatin. Ya, adakanlah walimah walaupun 1 ekor kambing. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak jatuh kepada kewajiban agar tidak menjadi haraj, tidak menjadi kesusahan bagi umat, tetapi hak untuk melakukan walimah ini ada pada siapa? Itu pertanyaannya. Ya, karena kita insya Allah, Ustaz, kalau kami menikahkan anak-anak, ya pasti kami membuat walimah lah, Ustaz. Tapi sekarang pertanyaannya, agar kita tahu dulu duduk permasalahan walimatul urs itu
kewajibannya siapa atau haknya siapa? Apakah di pihak laki-laki atau pihak perempuan? Nah, ini dulu. Bapak-bapak yang sudah menikahkan anak-anaknya, sudah pasti saya yakin sudah buat walimah. Tapi sekarang saya tanya, mengadakan walimatul urs itu haknya si keluarga suami atau haknya keluarga istri? Haknya si perempuan atau haknya si laki-laki? Yang harus menyelenggarakannya pihak laki-laki atau pihak perempuan? Kebanyakan akan menjawab pihak perempuan, Ustaz. Ya kan? Padahal kalau kita melihat konteks hadis Nabi, aulim, adakanlah walimah. Kalau kita lihat konteksnya, aulim, maka bentuk fiilnya fiil amar, amarnya kepada muzakkar, pada laki-laki. Yang harus melakukannya itu pihak laki-laki, Pak, bukan pihak perempuan. Nah, ini kita bahasnya secara hukum dulu. Adapun nanti kalau kita pun mau membuat, tidak ada masalah. Tapi kita tahu dulu duduk perkaranya. Siapa yang harus mengeluarkan dana untuk walimatul urs? Pihak laki-laki atau pihak perempuan? Pihak laki-laki. Nah, itu dia. Walaupun nanti di dalam mekanisme pelaksanaannya, ya nanti yang mengadakan adalah pihak perempuan. Tetapi uang untuk mengadakan walimatul urs itu dari pihak laki-laki. Itu dulu kita sebutkan. Kenapa? Perintah Nabi aulim, bukan aulimi. Aulim, bukan aulimi. Aulim, kalian laki-laki buat walimah. Jadi sebahagian orang ya biasanya yang saya ketahui pihak laki-laki memberikan uang hantaran, uang hangus, uang segala macam. Ya, kemudian nanti diserahkan kepada pihak perempuan, baru pihak perempuan yang mengadakan walimah. Tidak ada masalah, itu mekanismenya. Tetapi yang harus mengeluarkan dananya adalah pihak laki-laki. Dan disebutkan di sini bidunil mubalaghati fil infaq, tanpa berlebih-lebihan dalam mengeluarkan dana. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan adalah ibadah yang panjang, bukan cuma tok pesta pernikahan, bukan cuma tok walimatul urs. Ada orang bikin walimatul urs sampai miliar, setelah itu miskin dia sepanjang-panjang pernikahannya. Ini keliru ini. Tapi dia harus menjaga keseimbangan, tidak berlebih-lebihan. Ya, jangan dihabiskan di sana. Kenapa? Karena namanya pernikahan banyak lagi yang harus dibiayai, kan begitu. Ya, jangan fokus hanya di walimatul urs. Itu yang pertama. Kemudian wal afdalu fi'luha, kapan ini paling afdol dilaksanakan? Ba'dad dukhuli, setelah malam pertama. Nah, jadi kalau ada yang menikahkan anaknya di hari Jumat, ya, menikahnya hari Jumat, baru membuat pestanya di hari Sabtu, itu setelah malam pertama, itu yang paling afdol. Atau di hari Ahad, tidak ada masalah, itu yang paling afdol. Kenapa? Karena di sini disebutkan Nabi SAW ya, asbaha biha arusan, Nabi itu setelah menikahi Zainab, kemudian di pagi harinya beliau mengumumkan da'al qaum, memanggil kaumnya, memanggil masyarakat, fa'asabu minat ta'am, Nabi menghidangkan makanan. Jadi nikah dulu, malam pertama dulu, baru pesta. Ustaz, kalau langsung sekalian Ustaz, ya, kadang-kadang menghemat waktu, tenaga dan biaya sekaligus saja, ya kan? Paginya akad, langsung siangnya walimah, tidak apa juga. Tapi seandainya memang ada kelapangan waktu, maka nikah dulu, malam pengantin dulu, baru walimah. Ya, jadi jangan dipermasalahkan ini udah nikah tapi tidak walimah, tidak apa. Ya, setelah itu tidak ada masalah, beberapa saat setelahnya tidak ada masalah. Ya. Kemudian Nabi SAW a'taqa Safiyah, Nabi memerdekakan Safiyah. Safiyah ini dahulunya, ini kan ketika terjadi perang
dengan kaum Yahudi, ya, dengan kaum Yahudi di kota Madinah. Sofiyah ini kan putri dari seorang pembesar dari Yahudi, ya, kalah mereka perang, maka yang kalah perang jadi tawanan. Sofiyah radhiyallahu anha waktu menjadi tawanan perang, maka Nabi merdekakan Sofiyah. Ya, memerdekakan ini mahal nih. Dimerdekakan, dan dana untuk memerdekakannya itulah yang dijadikan mahar Rasulullah untuk menikahi Sofiyah. Nah, kemudian Nabi SAW aulama alaiha bihisin. Nabi itu membuat walimah, ya, memanggil orang-orang sekitar untuk makan bersama dengan his. His itu semacam apa ya, kurma yang dicacah-cacah, dicincang-cincang, dicampur dengan tepung, dicampur dengan sedikit minyak, jadi macam kue lah begitu ya, semacam adonan kue ya. Seperti itu Nabi pernah mengadakan walimah ya. Jadi yang penting walimah ini dibuat walaupun cuma mengundang keluarga atau jiran tetangga. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ketika kita hendak melepaskan anak perempuan kita untuk diboyong oleh seorang laki-laki, tentu tetangga harus tahu, keluarga harus tahu, tetangga harus tahu kan. Nah, diboyong-boyong aja, kenapa diboyong? Rupanya ada nikah nih, dia nikah diam-diam nih, ya kan? Nggak bagus juga. Jadi apapun bentuknya, aulim walau bisyah, ya, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing ataupun dengan yang di bawah itu, yang penting keluarga, jiran, tetangga terdekat itu tahu bahwa kita sudah menikahkan anak kita. Kemudian hukmu ijabati dakwah ilal walimah. Apa hukumnya memenuhi undangan walimah? Ini Pak. Apa hukumnya? Wajib, sunnah, mubah? Yang mana hukumnya? Nah, man du'ya ilal walimatil masyru'ah. Siapa yang diundang kepada walimah yang masyru', ya, kawalimatil ursi wal khitan, sebagaimana ada walimah urs, pesta pernikahan, atau walimah khitan, ya, untuk anak-anak yang dikhitan, wajaba alaihi ayyujiba, maka wajib baginya untuk memenuhinya, walau kana shaiman, walaupun dia puasa. Dia datang. Subhanallah. Ini yang kadang-kadang terlewat sama kita. Pak Haji, jangan lupa ya, anak saya insya Allah hari Sabtu ada walimah. Ya insya Allah, tapi pikiran insya Allah nggak datang lah. Insya Allah, tapi insya Allah nggak datang. Ya. Kalau ada uzur-uzur tertentu, tak apa. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, memang nggak mau datang, susah diundang. Nah ini, ya. Nah, kalau di kitab ini disebutkan dia wajib memenuhinya. Wa idza hadara nadabalahu ayyakula min ta'amiha. Karena kalau datang maka dianjurkan dia makan dari makanan yang dihidangkan, wala yajibu alaihi dzalik, tapi enggak wajib. Setidaknya mencicipi, ya, setidaknya mencicipi. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang tidak diundang walimah tapi datang walimah, apa hukumnya? Haram. Yang nggak diundang jangan datang. Yang diundang wajib datang, yang tidak diundang jangan datang. Ya. Kenapa? Karena hidangan itu tidak dihalalkan untuk yang bukan undangan. Yang nggak diundang jangan datang. Maka perhatikan baik-baik undangan itu, ya, sebut nama dan istri. Berarti cuma berdua datang, jangan bawa anak-anak. Oh ya, ini kita bicaranya masalah fikih nih. Ini sesuatu yang akan kita makan. Ya, sesuatu yang kita makan. Kalau dibuat Ustadz Suryandi bersama istri dan keluarga, boleh bawa anak-anak. Kalau tidak ada keluarga di situ, berarti berdua aja. Ya, Suryandi dan istri berdua datang, jangan bawa anak. Kenapa? Karena kita akan memakan sesuatu yang akan dihalalkan untuk kita sebagai tamu yang diundang. Yang nggak diundang haram. Nggak boleh Pak, tiba-tiba di sana ada orang pesta. Aduh, ini belum makan siang nih.
Lu makan siang nih, kesanalah, ya kan? Nggak boleh, haram hukumnya. Haram, karena Anda tidak diundang. Tidak dihalalkan untuk Anda. Ya, makan makanan yang haram. Nauzubillah. Ah, ini ya. Fa in kana sha'iman tatawuan, kalau dia puasa sunnah, walam yashukku ala sahibid da'wa alla ya'kul, baqiya ala shaumi. Kalau dia puasa sunnah dan yang mengundang itu enggak tersinggung dia kalau kita enggak makan karena saya lagi puasa. Maka enggak apa. Tetapi yang paling afdol, ya, apalagi kalau nanti menyinggung, ini enggak mau makan nih karena hidangan saya mungkin enggak enak begitu. Maka kita buka puasa sunnah kita tuh. Puasa sunnah ya. Kalau puasa ganti fardu, itu enggak. Ya, kalau puasa sunnah maka buka puasa kita makan. Marawahul Bukhari dan Muslim, dengan hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Apabila kalian diundang walimah maka kalian datangilah. Bentuknya datangilah. Jadi memang perintah. Ya, al-amru lil wujub, perintah itu untuk yang wajib. Nah, maka hukumnya adalah wajib. Meskipun ada pendapat lain yang mengatakan sunnah, ya. Ada dua pendapat, tapi yang diberatkan karena dalilnya dari hadis Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, maka beliau pengarang kitab ini condong kepada pendapat yang mewajibkan kalau kita diundang untuk menghadiri walimah. Baik, syurutu wujubul ijabah, syarat-syarat wajib untuk memenuhi. Yang pertama, alla yakhussa biha al-aghniya dunal fuqara minal aqaribi wal ma'arifi wal ashab. Ya. Wajib kita datang seandainya dalam undangan itu tidak hanya undangan khusus, yang diundang hanya pejabat, yang diundang hanya orang-orang kaya, yang miskin-miskin tidak diundang. Kalau yang seperti ini tidak ada kewajiban kita untuk hadir, Pak. Ada syarat-syaratnya, makanya di atas disebutkan walimah yang masyru', yang sesuai syariat. Kalau yang diundang hanya orang-orang kaya, itu enggak. Maka Nabi SAW menyebutkan syarut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Yamna'uha min ayyatiha wa yud'a ilaiha may ayyabaha wa lam yujib ad-da'wah faqad asallaha wa rasulahu. Ya, seburuk-buruk makanan walimah. Kalau yang ya seperti itu tadi, indunya hanya orang-orang kaya yang tertentu. Nah, ini yang seperti ini maka bukan termasuk yang kita wajib untuk menghadirinya. Yang kedua, antakuna da'watuhu fil yaumil awal fima idza aulama ayyaman. Yang diwajibkan itu hadir pada hari pertama kalau memang pesta pernikahannya berhari-hari. Ada yang pesta nikahnya berhari-hari, Pak? Biasa di Sidempuan nih, kawan saya pesta, Pak, 3 hari 3 malam, Pak. Matanya hitam, paksa pakai kacamata hitam. 3 hari 3 malam, subhanallah. Ya, yang wajibnya di hari pertama, hari kedua dan ketiga nggak wajib lagi hadir. Kalau memang waktunya ada banyak. Yang ketiga, alla yujad mungkaran la yumliku taghyirahu. Di dalamnya terdapat kemungkaran. Apa kemungkaran? Joget-joget. Mengundang biduan-biduan yang seronok itu mungkar. Kalau Bapak Ibu ingin mengundang ulama, jangan Bapak Ibu buat itu mengundang biduan-biduan yang seronok tuh di pesta pernikahan Bapak Ibu. Ya, tak mau datang mereka itu. Kenapa? Mereka tahu hukumnya. Kalau yang seperti itu tak wajib saya datang nih. Saya datang melenggak-lenggok dia di situ kan, pening Ustaz ya. Ya, kita undang ulama di situ pula bergoyang-goyang biduan itu. La haula wala quwata illa billah. Jangan. Kita yang sudah mengaji, ya, kita harus memiliki kecenderungan yang berbeda dari orang tak mengaji, Bapak Ibu sekalian.
Jangan kita sudah mengaji, kita tahu, kenal dengan ulama-ulama kita, kenal UAS, kenal Dr. Mustafa Umar, ya. Kita kemudian mengundang mereka, pestanya pakai yang bergoyang-goyang pula. Itu tidak ihtiram sama ulama namanya. Durhaka sama ulama juga Bapak sekalian. Ya, jangan ada kemungkaran di sana. Ya. Kalau ada kemungkaran maka tidak ada kewajiban kita menghadiri walimah tersebut. Apalagi di sebagian tempat makin malam makin panas, makin lincah goyangannya, na'udzubillah. Ya, inilah. Ya. Silakan. Ya. Apakah itu termasuk bagian dari kemungkaran? Itu sesuatu yang nggak bisa kita tolak, karena bukan kita yang mengadakannya, Baji. Bukan kita yang mengadakannya. Kalau kita yang sengaja membuatnya, itu kemungkaran namanya. Tapi kalau misalnya ada undangan datang, tahulah kadang-kadang ya, yang diundang ini kan ya ketat pula. Apalagi yang diundang misalnya yang bukan yang non muslim. Mereka pakai baju model kebaya tuh kan, kebaya yang transparan itu kan, ketat pula lagi kan. Itulah datang pula begitu kawan-kawan anak kita. Mana bisa kita halang-halangi? Itu di luar dari kemampuan kita. Jadi bukan yang salah, bukan yang mengadakan walimah. Yang seperti ini itu bukan termasuk yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau kita sebagai sahibul hajah yang membuat acara, kita pula yang mengundang biduan, itu enggak. Ya, ulama itu tak boleh datang di tempat seperti itu. Tapi kalau namanya undangan bagaimana pula kita ya, kita susah pula kita menghalang-halanginya ya kan. Itu enggak apa sih. Bukan yang itu tadi. Walaupun itu mungkar, tapi bukan kemungkaran yang menyebabkan ini orang enggak wajib hadir di walimah yang kita undang. Nah, itu dia. Ya, silakan Pak Haji. Subhanallah, nikah siri, baik. Ya. Ya. Nah, baik, nikah siri itu kan nikah yang tak tercatat di dalam pencatatan sipil kenegaraan. Secara hukum dia tetap sah. Ya, tetap sah, tapi dia berdosa. Kenapa? Dia tidak memberitahukan istrinya. Nah, nikah siri kan nggak tahu istri pertama, Pak ya. Namanya nikah siri. Ya, kalau nikahnya nggak siri, tahu istri pertama pasti bikin pesta. Bangga dia kan, dua, ya kan? Sekali foto berdua. Nah, ini nikah siri ini kan istri pertama tak tahu ini. Hukum pernikahannya sah, tapi dia berdosa. Kenapa berdosa? Dia tidak memberitahukan istrinya karena ada hak istrinya yang akan terzolimi di sana, pembahagian waktu dan lain-lain. Yang kedua, dia itu menghilangkan hak istri dalam pencatatan sipil, itu zolim. Yang kedua, ketika istri tak punya buku nikah, maka dia nggak punya hak apapun di mata hukum. Dia nggak bisa mencatatkan nama suaminya di kakak. Dia nggak bisa mencatatkan nama suaminya di akte kelahiran anaknya. Kan harus ada buku nikah kan? Kecuali main belakang, ini cerita lain ya. Main belakang lain cerita lah. Ini ceritanya lurus-lurus saja nih. Ya. Kemudian ketika hendak bercerai, dia tidak bisa diceraikan oleh pengadilan. Ya, kalau kita menikah ada buku nikah, maka pengadilan bisa menjadi orang yang menceraikan karena hak cerai hanya pada suami. Orang yang nikah siri, maka istrinya ini nggak bisa minta cerai ke pengadilan. Selagi suami sirinya nggak menceraikannya, dia nggak cerai. Mau dia nikah lagi, dia berzina seumur hidupnya. Zalim betul itu. Kenapa pengadilan bisa menceraikan seseorang? Karena ketika orang menikah, di buku nikah ada syirat ta'liq. Suami telah mewakilkan kepada pengadilan agama untuk menjadi wakil dia menceraikan istrinya. Karena hak talak hanya pada suami. Gitu. Jadi kalau nikah siri nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Ya, nggak bisa. Pengadilan nggak punya hak. Kenapa? Karena hak cerai hanya suami yang punya. Itulah dia, makanya zalim, Pak. Ya.
Lalu bikin walimah enggak Ustaz? Tergantung kepada keberanian suaminya sebenarnya. Berani enggak dia bikin walimah? Ya, mengundang keluarga ataupun jiran tetangga. Wallahu a'lam. Nikah siri orang tua yang enggak ada. Orang tuanya masih ada, tapi dia nikah tanpa bilang-bilang. Ini pihak suami atau pihak istri? Istri. Pihak istri. Istri, seorang istri menikah tanpa izin walinya. La nikaha illa biwaliyin. Tak boleh menikah kecuali ada wali. Sekarang siapa walinya? Itu pertanyaannya. Siapa walinya? Siapa wali nikahnya? Pak Kua. Mana berani Pak Kua menikahkan siri? Tanggal baju PNS-nya. Ada Pak Kua berani menikahkan siri, tanggal baju PNS-nya Pak. Wali hakim, siapa wali hakim? Wali hakim hanyalah orang yang ditunjuk oleh ulil amri, pemerintah yang sah untuk menjadi hakim. Menteri agama, kemudian diwakilkan kepada para KUA, penghulu. Nah sekarang KUA dan penghulu nggak berani menikahkan. Ada Ustadz, pembantu pencatatan nikah, itu kodiliar namanya, tidak sah, nikahnya tidak sah. Jadi kalau mau nikah siri harus ayahnya, ya, harus ayahnya. Tapi kalau nikah resmi, kalau nggak ayah masih bisa. Kenapa? Ada wali hakim, Pak Kua, itu nikah resmi. Nikah siri tidak bisa pakai wali hakim. Kenapa? Wali hakim tak berani menikahkan. Kalau ada wali hakim, Kua atau penghulu resmi yang berani menikahkan, copot Pak, tanggal langsung Pak. Detik itu dinikahkan, detik itu ada fotonya, detik itu dia akan dipecat dari Kementerian Agama Pak. Nah, tapi kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan lain cerita. Ini ceritanya lurus-lurus aja dulu ya. Nah, baik, silakan Pak. Belum ada? Belum ada? Ya, ya. Sah. Karena nikah siri pun sah kan? Nikah siri itu sah. Ya, ada namanya isbat nikah. Isbat nikah adalah mencatatkan kembali pernikahan, bukan nikah kembali. Ya, bukan nikah lagi. Sudah nikah hanya diisbatkan. Ada isbat nikah. Itu biasanya setiap tahun ada masanya isbat nikah massal, gratis biasanya. Kalau nggak massal bayar. Ya. Pada masa dulu orang menikah juga pakai penghulu, Pak. Tetap. Ya. Iya. Sama seperti dulu, hanya saja dulu yang dulu-dulu itu karena belum ada pencatatan, nggak dibedakan mana nikah siri, mana nikah tak siri. Sekarang aja dinikahkan, ya siri tak siri. Ini gara-gara catat nikah aja nih, ya gara-gara pencatatan nikah maka muncul istilah pernikahan siri dan pernikahan resmi. Sebenarnya semua nikah itu sama, hanya saja perbedaannya ketika pada masa dulu para penghulu-penghulu itu sudah ditunjuk Pak sebagai mufti misalnya. Pada masa dulu mufti itu akan menunjuk beberapa orang penghulu yang berhak menikahkan orang. Maka penghulu ini sama seperti wali hakim posisi kedudukannya. Umat Islam dari dulu sudah seperti itu. Dari masa Rasulullah memberikan kewenangan kepada para sahabat-sahabatnya. Ya, kepada masa khalifah demikian juga memberikan kewenangan ke beberapa gubernur-gubernurannya. Ada seperti itu. Diberikan kewenangan kepada mufti-muftinya. Mufti itu orang yang berhak memberikan fatwa. Ya. Di negeri-negeri yang Islami seperti Aceh, Melayu, kemudian Minang, itu ada mufti-muftinya dulu. Melayu juga ada mufti kan, mufti kerajaan Siak. Ada, di Aceh juga ada mufti Aceh. Di Minang juga ada. Dan itulah orang-orang yang ditunjuk sebagai wali hakim sebenarnya. Tapi di dalam persyaratan pernikahan itu kan tidak ada mengatakan harus ada penghulu, harus ada
biasa. Pernikahan kan cuma ada laki-laki perempuan dicarinya calon suami. Betul. Ada wali, ada saksi. Kan cuma itu ada mahar. Betul. Cuma itu kan. Tidak ada mengatakan bahwa harus ada mufti, harus ada penghulu. Kan tidak ada. Tidak ada. Memang tidak ada. Hukum apa yang tidak Ustaz katakan harus ada mufti, harus ada itu? Nah, ketika para sahabat-sahabat dulu menikah, mereka akan memanggil Rasulullah SAW untuk menjadi saksi di sana. Sebenarnya fungsi dari mufti itu sebenarnya saksi. Sebenarnya saksi, ya, yang menguatkan itu, ya, yang menguatkan proses pernikahan itu, sehingga nggak ada yang menggugat. Seandainya nggak ada pun yang seperti itu, pernikahan tetap sah. Pernikahan tetap sah. Hanya saja siapa yang tahu yang namanya pernikahan nggak ada gonjang-ganjing dalam pernikahan. Ketika terjadi gonjang-ganjing dalam pernikahan, siapa yang akan dipanggil? Tetap mufti yang akan dipanggil. Tetap wali hakim yang akan dipanggil. Kan seperti itu. Maka wali hakim, mufti selalu dilibatkan dalam pernikahan. Minimal penghulu lah. Ya, mufti telah memberikan kewenangan pada penghulu untuk menjadi saksi di sana, atau yang mengawal prosesi pelaksanaan akad nikah agar berjalan sah. Kan seperti itu. Kalau yang bapak ibu yang sudah pernah menikahkan anaknya, yang berakad siapa? Bapak si perempuan sama si anak laki-laki kan? Pak Kua ataupun penghulu ngapain di sana? Pencatat saja benar. Dan apalagi memastikan bahwa prosesi akad nikahnya sah. Karena tidak semua orang mengetahui rukun, syarat, dan juga bagaimana kriteria akad-akad yang sah itu atau enggak. Kan itu dia. Dia fungsinya salah satunya memastikan akadnya ini sah. Jangan sampai akadnya tidak sah. Kalau nanti akadnya tidak sah, maka orang ini berzina. Nah, itu dia salah satu fungsinya. Dan itu kenapa penghulu dibutuhkan. Ya. Pada masa dulu penghulu nggak mencatat, tapi menyaksikan ini proses akadnya sah atau enggak. Itu baik. Banyak yang tanya, silakan. Sebentar Pak ya, di sana dulu, silakan. Ya. Pelaksana apa tuh? Yang diutamakan untuk diundang dalam walimatul urus. Yang diundang itu adalah keluarga inti atau keluarga besar. Itu yang paling utama. Pihak laki-laki dan perempuan. Pihak laki-laki dan perempuan. Ya, kedua-duanya sama. Ya. Yang kedua, ring keduanya adalah jiran tetangga. Kenapa? Karena bagaimanapun juga tetangga akan melihat, loh ini anak saya dibawa sama siapa, ya, sehingga menghindarkan fitnah. Makanya dalam mazhab Imam Malik itu saksi tidak dibutuhkan, tidak perlu ada saksi, tapi wajib melaksanakan walimah. Saksi tidak perlu, tapi wajib buat walimah. Itu mazhab Imam Malik itu, tidak perlu ada saksi, penting bikin walimah. Karena apa? Walimah menjadi kesaksian bagi orang-orang bahwa ini sudah menikah. Sama lebih kurang seperti itu. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i 2 orang saksi. Ya, dalam mazhab Imam Malik tidak perlu saksi itu. Kenapa? Wajib walimah. Malah lebih banyak orang menyaksikan. Seperti itu. Baik, silakan tadi, Pak. Silakan. Ya. Ya. Ya, baik. Itu pertama. Ya. 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 Iya. Iya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya tajam sekali ini ya.
Yang pertama, apakah itu artinya haram atau bagaimana? Artinya tidak ada keberkahan. Ya, tidak ada keberkahan di dalam makanan walimah yang dihidangkan apabila tidak mengundang orang miskin dan juga anak-anak. Ya, ini khusus untuk orang kaya. Lalu bagaimana kalau kita beda-bedakan? Nah, ini makanan untuk orang-orang kaya, ini untuk pejabat. Sebenarnya kalau yang seperti itu tidak boleh. Yang boleh itu dibedakan mejanya untuk keluarga. Meja untuk keluarga boleh dibedakan. Meja untuk keluarga besar itu boleh dibedakan. Tapi untuk yang lain-lain daripada keluarga itu tak layak. Nah, itu tidak layak. Kita tidak bisa mengatakan haram, tapi itu tidak etis dan tidak selayaknya. Nah, seperti itu. Baik, ada yang bertanya? Sebelum kita lanjutkan? Oh, banyak ini. Silakan. Nikah siri, orang tuanya ada, tetapi tidak diberitahu. Ya, nikah diam-diam. Ya, apa hukumnya? Saya condong pada pendapat bagaimana hadis Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin, nikahnya tidak sah. Saya condong ke sana. Ya, saya condong ke sana. Ya. Nikah anak perempuan ini tak bilang sama orang tuanya itu tidak sah, kecuali dia nikah dengan wali hakim atau resmi. Ya, tanpa izin ayahnya tidak boleh abangnya menikahkan. Karena hak menikahkan itu ada pada ayahnya. Kalau ayahnya tidak ada, baru turun ke abangnya. Ya, baru turun ke abangnya. Tidak boleh menikahkan seorang abang kepada adiknya selagi masih ada ayahnya atau tanpa izin ayahnya. Karena yang memiliki hak itu ayahnya. Nah, hak menjadi wali itu ayahnya. Jadi abangnya, biar abang saja jadi wali. Nah, bisa. Izin dulu sama orang tua. Ya, kalau tidak izin tidak boleh. Bahkan juga di KUA seperti itu. Ya, ketika misalnya mau menikahkan itu akan ditanya dulu. Ya, siapa menikahkan abangnya? Oh, kenapa abangnya? Ya, orang tua kami jauh. Telepon dulu abangnya, orang tuanya. Telepon ayahnya dulu. Kenapa? Ya, Pak Kua juga tidak mau kena masalah kan. Nanti dia nikahkan dengan abangnya, tiba-tiba datang orang tuanya, ajab Pak Kuanya, sempat viral dia, hilang status kakua tuh, ya, ganti sama orang lain. Nah, jadi resikonya besar. Secara fikih juga demikian. Secara fikih tidak boleh seseorang menjadi wali apabila ada waliul aula, wali yang lebih berhak. Siapa yang paling berhak? Ayahnya. Setelah ayahnya, baru abangnya. Ya, jadi kalau masih ada ayah, abang tak boleh menikahkan tanpa izin dari ayahnya. Nah, baik, ada lagi yang bertanya tadi? Oh, ada lagi. Baik, satu, silakan. Ya. Walimah tapi makan sambil berdiri. Ya, makan sambil berdiri hukumnya makruh, tidak sampai haram, Pak. Tidak sampai haram, makruh. Ya, makan sambil berdiri hukumnya makruh, tidak sampai haram. Ya, tidak ada ulama mengatakan haram makan sambil berdiri, makruh. Meskipun dilarang Nabi. Ya, la yasrobanna ahadukum qaiman, janganlah salah seorang daripada kalian minum sambil berdiri, dikiaskan juga makan dan minum. Ya, tapi ini hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram. Ya, baik. Silakan tadi Pak. Baik, tentang? Ya. Kalau di saya tidak tahu pula bagaimana bentuknya itu. Karena saya tak tahu, tak berani saya menyebutkan bagaimana hukumnya. Yang pasti, kalau satu tari-tarian, yang mana tarian itu ada erotisnya, mengundang syahwatnya, itu haram. Bukan semua tarian haram, tidak. Tarian yang mengandung unsur erotis, yang mengandung unsur menyebabkan birahi, ya. Yang bergoyang-goyang dalamnya adalah wanita yang berlenggak-lenggok, ya, dengan pakaian-pakaian yang seronok, itu mutlak haram. Tapi kalau tari-tarian biasa, ya,
yang tidak ada bercampur laki-laki perempuan di sana, tarian biasa, ya, tari persembahan, tari itu tidak ada masalah dengan itu. Ya. Yang masih dalam kategori sopan, ya, sesuai juga di adat kita, adat Melayu yang penuh dengan penghormatan terhadap agama Islam, tidak ada masalah. Tapi kalau adat erotisnya atau pakaiannya seronok, itu haram, mutlak haram. Itulah yang namanya mungkar dalam walimah. Baik. Terakhir, ini terakhir. Silakan. Ya. 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 Enggak. Jadi yang sahih itu adalah hadisnya la yasrabanna ahadukum qa'iman, ya, janganlah kalian makan, janganlah kalian minum sambil berdiri. Lalu kemudian Nabi SAW pernah minum sambil berdiri, ya, yang menunjukkan bahwa hadis yang beliau sebutkan sebelumnya tentang minum sambil berdiri itu tidak jatuh sampai kepada keharaman. Jadi ada larangan, ya. Larangan itu berimbas pada haram. Hukum asalnya haram. Tapi kemudian Nabi minum sambil berdiri. Nabi minum sambil berdiri. Maka ini menunjukkan bahwa larangan sebelumnya tidak sampai haram, tapi jatuh pada makruh. Dan ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali. Sekali waktu Sayyidina Ali berdiri di pinggir pintu masjid, ketika orang pulang, minum sambil berdiri. Ya, sambil berdiri. Lalu orang-orang tanya, wahai khalifah, kenapa engkau minum sambil berdiri? Aku ingin mengajarkan orang-orang bahwasanya minum sambil berdiri itu makruh, tidak sampai haram. Karena ada hadis Nabi la yasrobanna ahadukum qa'iman tadi. Baik, terima kasih. Waktu juga yang misalkan kita ini baru satu bahasan nih, masih banyak lagi. Tapi insya Allah kita lanjutkan di waktu yang berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan, kata-kata yang tidak pada tempatnya. Semoga Allah memperbaiki diri kita, keluarga kita, melindungi kita dari azab api neraka. Dan tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.